Maha besar Allah Bapa kami di dalam surga, Allah yang kami sembah dan kami permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Khususnya di pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati kami dengan sukacita yang dari surgawi, supaya kami boleh tetap mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk sama-sama kita berdiri, kita akan pujikan Sungai Sukacita. Ayo sambil tepuk tangan. Cintaku ngalir datangku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Katakan ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ayo sekali lagi takbirnya. Sungai sukacitamu, katakan yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Katakan apa? Dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Katakan melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Nah, lagu itu mengatakan sungai sukacitamu. Nah, sungai, berbicara sungai itu adalah kita berbicara air. Kalau ada sungai pasti ada airnya. Ayo, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan tentang Nuh, kita akan baca dulu di dalam Alkitab kita. Kita buka di dalam kitab Kejadian. Sudah ketemu semua ya? Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9, ke-8 dulu Bu Arin baca. Kalian juga membaca ya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, kalian sudah pernah mendengarkan cerita ini ya, tentang cerita Nuh, sudah hafal. Tapi Bu Arin menekankan di sini adalah tentang bagaimana Nuh itu hidup berkenan pada Tuhan. Bagaimana Nuh itu mengalami kesabaran yang luar biasa dibanding yang orang lain. Mengapa Bu Arin menekankan kepada kesabaran? Karena itu adalah buah-buah dari roh. Nah, kesabaran apa yang dilakukan Nuh? Ya, kita lihat di sini. Zaman dahulu banyak manusia berbuat jahat dan Tuhan ingin menghukum manusia di bumi. Jadi sebenarnya bumi itu mau dihancurkan sama Tuhan. Karena apa? Karena jahatnya manusia.
manusia. Banyak anak tidak taat kepada orang tua. Banyak orang ingin kaya tapi tidak mau bekerja sehingga merampas, membunuh. Zaman dulu itu sudah ada. Dan Tuhan itu tidak senang sama sekali. Tuhan inginkan semua dihancurkan saja. Tetapi ingat, Tuhan masih melihat Nuh. Karena apa? Nuh itu bergaul akrab dengan Tuhan. Nuh senang memuji Tuhan. Nuh senang membaca kitab. Nuh senang berdoa. Itu namanya bergaul akrab dengan Allah ya. Dan kemudian karena melihat Nuh seperti ini, Tuhan mengatakan, Nuh, aku tidak akan menghancurkan bumi ini. Aku tidak akan menghanguskan bumi ini. Maka Nuh, buatlah bahtera di atas gunung. Waduh, sudah membuat bahtera di atas gunung. Kalau membuat bahtera di tepi pantai, itu orang masih melihat, oh bikin perahu ya, nanti mau ada apa ya. Tapi kalau di atas gunung, orang mengatakan, Nuh, kamu itu kok seperti orang tidak waras ya, membuat bahtera aja kok di atas gunung. Tapi Nuh itu dengan sabar, ketika orang mengatakan apapun, Nuh tidak menghiraukan. Apa yang dilakukan Nuh itu dia menurut firman Tuhan. Nuh punya anak 3 ya. Dia punya anak 3 anak laki-laki dan kemudian 3 perempuan. Itu menantunya. Anak-anak Nuh sudah menikah. Nah, 8 orang inilah yang bekerja membuat kapal yang bahtera yang diperintahkan Tuhan. Kapal bahtera itu seperti kalau sekarang tuh kapal pesiar, kapal yang sangat besar ya. Dan apa yang dilakukan Nuh? Nuh mentaati perintah Tuhan. Buatlah bahtera dengan ukuran sekian. Nuh menurut seperti yang difirmankan Tuhan. Dan apa yang dilakukan? Nuh membuat bahtera di atas gunung. Walaupun orang, Nuh kamu kok kayak orang gila ya membuat. Nuh kamu itu memang gak waras. Mungkin orang mengatakan begitu. Tapi Nuh tetap sabar ketika orang lain menghina, ketika orang lain mengejek, ketika orang lain merendahkan. Nuh masih bersabar karena Nuh tahu, aku lebih taat kepada Tuhan daripada manusia. Aku harus lebih taat melaksanakan perintahnya Tuhan. Dan apa yang dilakukan? Nuh membuat bahtera. Tuhan mengatakan, ajak orang-orang yang mau naik perahu, tapi naik bahtera. Tapi orang-orang diajak nggak mau. Akhirnya hanya keluarga Nuh saja. Kemudian Tuhan memerintahkan 7 pasang binatang halal dan mengambil 1 pasang binatang haram. Nah, mereka itu binatang-binatang itu harus masuk ke bahtera Nuh secara berpasang-pasangan, jantan dan betina. Mengapa harus jantan dan betina? Supaya nanti ketika bumi sudah dihancurkan tidak ada apa-apa, masih ada binatang yang meneruskan generasi berikutnya. Jadi kalau ada induk dan jantannya bisa beranak sampai banyak. Nah, Tuhan menyuruh Nuh untuk membawa binatang sepasang-sepasang, 7 pasang binatang halal dan mengambil 1 pasang binatang haram. Nuh tetap melakukan perintah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Semua binatang itu dimasukkan ke bahtera. Kemudian setelah binatang-binatang sepasang-sepasang itu dimasukkan, ada ular, ada gajah, ada burung onta, sampai semut pun ada, dimasukkan semua. Nah, setelah mereka masuk, kemudian Tuhan menyuruh Nuh masuklah. Kemudian Nuh masuk bersama dengan istrinya. Jadi Nuh, istrinya, 3 anaknya, 3 menantunya, 8 orang masuk. Setelah mereka naik perahu itu, naik bahtera itu, sudah masuk semua. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan menutup pintu. Tidak ada yang bisa buka. Kalau Tuhan yang menutup pintu, tidak ada yang bisa membuka. Dan apa yang dilakukan? Ternyata hujan deras.
deras. Hujan angin, hujan deras datang. Nah, tadi pagi Bu Arin lihat berita di TV, Jakarta hujan semalam, itu banjirnya sudah satu rumah. Itu semalam loh, masih semalam saja hujan di Jakarta itu bisa satu rumah tenggelam. Nah, bayangkan yang dilakukan Nuh, hujan 40 hari 40 malam. Kalian mau enggak hujan setiap hari sehingga kamu tidak keluar? Pasti kamu mengatakan bosan, bosan, bosan. Tapi Nuh, ingat, Nuh itu adalah orang yang sabar. Ya, Nuh adalah orang yang sabar. Nuh masuk ke dalam Batra itu. Hujan turun selama 40 hari 40 malam. Dan apa yang dilakukan Nuh? Nuh tidak mengalami kejenuhan karena di dalam Nuh harus ngecek binatang-binatang yang ada di dalam itu. Apakah mereka sudah diberi makan? Anak-anaknya pun juga ikut memberi makan. Anak, menantu dan istrinya itu ada kesibukan di dalam kapal itu. Nah, jadi selama 40 hari 40 malam Nuh dengan sabar ada di dalam Batra itu. Coba kalian misalnya satu hari seluruh rumahmu itu dikunci, ya, satu hari, kamu kerasan enggak? Kamu betah apa tidak? Satu hari bisa Bu, 2 hari tidak boleh pegang HP, TV tidak nyala, AC tidak nyala, kamu di dalam rumah terus. Kira-kira kamu jenuh enggak? Aduh ma bosan, aduh ma aku jenuh, seperti itu. Tetapi Nuh tidak. Di dalam Batra itu Nuh tetap bisa memuji Tuhan. Nuh tetap bisa menyembah Tuhan. Sampai akhirnya hujan itu menenggelamkan bumi. Tidak tampak gunung, tidak tampak daratan, tidak tampak lautan. Semua hanya isinya air. Nah ya, kemudian Batra Nuh berada di atas gunung, ya. Gunungnya itu ada di bawah, Batranya Nuh itu ada di atas gunungan. Pegunungannya itu namanya Pegunungan Arafat. Nah, ketika Batra itu berhenti, Nuh mengucap syukur, Tuhan, hujannya sudah berhenti. Ini aku berhenti di mana ya? Dengan sabar lagi Nuh menurut apa kata Tuhan. Kalau Tuhan belum menyuruh Nuh tidak melakukan apa-apa. Kemudian Nuh melepaskan burung merpati. Nah, burung merpati itu dilepas. Nah ya, kemudian burung merpati itu melihat apakah air sudah surut, apakah air sudah berkurang. Nah, ternyata belum. Kemudian Nuh mengeluarkan lagi burung. Nah ya, ketika itu burung itu kembali membawa sepucuk daun. Kemudian Nuh, wah, sekarang ini berarti sudah surut airnya. Air bisa surut karena ada penguapan dari sinar matahari. Nah, ketika air sudah surut, nih apa yang dilakukan? Tuhan membuka pintu Batra itu sehingga seluruh keluarga Nuh, ya, melihat turun, kemudian melihat, wah, tanahnya sudah menjadi kering semua. Bapak Nuh dan keluarganya menjadi senang, ya. Dia keluar dari Batra, dia melihat sekeliling, tidak ada manusia lain. Tidak ada manusia lain kecuali keluarganya. Itu Tuhan menghukum manusia, dihabiskan. Tapi karena Nuh bergaul akrab, Nuh dengan sabar mentaati firman Tuhan, Nuh dan keluarganya selamat. Nah, ketika sudah selamat dan binatang-binatang itu terjadi, apa yang terjadi? Binatang-binatang itu diturunkan, ya. Nah, semua binatang dikeluarkan dari Batra untuk berkembang biak lagi, bertambah banyak di bumi.
untuk kebutuhan kita ya. Nah, kemudian Tuhan berjanji kepada Nuh, aku tidak akan menghukum lagi manusia dengan air bah atau dengan hujan deras lagi. Kemudian Nuh mengatakan mengucap syukur. Kemudian timbullah pelangi. Ingat, setelah hujan lama, kalian pernah melihat pelangi? Itu karena ada pembiasan cahaya. Setelah hujan lama, kemudian keluar matahari, maka terjadilah pantulan sehingga membentuk warna-warni yang disebut pelangi. Nah, dengan pelangi itu Tuhan mengatakan, Nuh, aku tidak akan menghukum manusia lagi. Makanya anak-anak, mengapa saat ini kita masih hidup? Itu karena ketaatannya Nuh, karena kesabaran Nuh kepada Tuhan. Kita mengucap syukur karena kita ingin hidup seperti Nuh. Ya, kalau kamu tidak mau dihukum dengan orang tuamu karena kamu nakal, kamu kan tidak melakukan kesalahan. Atau kalau kamu melakukan kesalahan, kamu kan minta maaf. Nah, seperti ini. Dengan pelangi, Tuhan berjanji tidak akan menghukum manusia lagi dengan air bah. Oleh sebab itu, kalau kita ada saat ini, itu adalah anugerah Tuhan yang terbesar di dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat ayatnya, ayat hafalannya. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-16. Jika pelangi itu ada di awan, aku mengingat perjanjianku. Sekali lagi ayat hafalannya, Kejadian 9 ayat yang ke-16. Jika pelangi itu ada di awan, aku mengingat perjanjianku. Di situ aku Allah ya. Nah, anak-anak, itu yang bisa kita lakukan. Yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah kita ingin seperti Nuh, hidup sabar. Sabar dalam menantikan segala hal. Mungkin mamamu bilang, kamu pengen beli baju. Ma, aku beli baju. Tunggu, mama belum punya uang. Kamu harus sabar. Ma, aku mau beli ini. Iya, tunggu papa gajian. Kamu harus sabar. Mari kita belajar sabar seperti itu. Walaupun diajak orang-orang, bangun perahu, bangun badrang, kok di atas gunung. Waduh, Nuh, kamu kayak orang gak bener aja. Tapi Nuh tetap sabar. Ketika sabar, apa yang diperoleh? Nuh mendapat kasih setia Tuhan di dalam kehidupannya. Nuh mendapat berkat untuk diri Nuh dan juga anak-anaknya. Bahkan berkat itu kita nikmati sampai sekarang, yaitu Allah tidak menghukum dengan air bah. Bu, bagaimana kalau terjadi banjir? Itu berarti Tuhan menghukum kita ya, Bu? Itu karena kesalahan manusia yang tidak mau menjaga lingkungan dengan baik. Oleh sebab itu anak-anak, kalian harus menjaga lingkungan dengan baik. Kalian juga harus menjaga apa yang Tuhan berikan kepadamu. Ingat, melalui orang tua kita diberkati. Oleh sebab itu doakan orang tuamu, doakan keluargamu yang lainnya, nenek, kakek, om, tante, supaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Ya, cerita ini kita akan tutup di dalam doa. Semua lipat tangan, tutup mata. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan mengingatkan cerita Nuh. Biarlah kami boleh belajar tentang kesabaran dari-Mu. Nuh yang sabar menantikan setiap janji-janji Tuhan. Nuh yang sabar membuat badrang di atas gunung walaupun diejek oleh banyak orang. Tetapi Nuh tetap sabar dan melakukan setiap firman. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami menjadi anak yang taat. Taat kepada orang tua kami. Terlebih kami boleh taat kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan biarlah kami Tuhan untuk selalu rindu, untuk selalu sabar menanti
memperhatikan janji-Mu untuk selalu bersekutu dengan Engkau, supaya Tuhan tetap mendapati kami tetap setia ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, biarlah semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, kami tetap percaya kuasa-Mu akan melindungi kami. Kuasa-Mu akan menjauhkan kami dari segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Bahkan mara bahaya Engkau lalukan dari hadapan kami ya Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan lupa ayat hafalannya. Kirimkan berupa video atau pesan suara ke Bu Ari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.